Pas ketangkep gue berontak, yang berakhir diseret sama dia. Gue masih tahan di situ, dan karena susah diseret, ya udah diangkutlah gue ke mobil dia. Oke, ketemu lagi kita cuy. Gue Roji, selamat datang di Story. Baru-baru ini ada berita viral di mana seorang wanita hampir aja mengalami sebuah peristiwa yang tidak mengenakan, yaitu dia hampir aja mengalami peristiwa penculikan juga pemerasan. Seperti apa kisahnya? Langsung aja di storynya, dan saatnya serius. Nah, jadi si korban ini kemarin sempat membuat sebuah story di mana dia menceritakan peristiwa yang dia alamin ini dia. Dan gue berhasil untuk men-screenshot semua slide yang ada di instastory-nya ini dia. Dan kita akan mulai bacakan untuk instastory-nya dia. Oke. Jadi di slide pertama ini adalah slide di mana dia memberikan bukti yaitu luka-luka lebam yang dialaminya akibat peristiwa yang terjadi pada saat itu, di mana dia hampir aja mengalami sebuah penculikan dan juga pemerasan. Oke, kita lanjut ke slide kedua. Nih, jadi kita coba bacakan untuk yang slide kedua cuy ya. Please help me to speed this. I asked many friends already, but buat bantu dari sisi internal. Tapi jujur I really disappointed, dan bla 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 bla, kalian bisa baca juga cuy ya. Nah, jadi intinya di slide kedua ini dia bingung dengan penanganan dari Grab ya. Jadi wanita ini dia mengalami sebuah kejadian tidak mengenakan itu. Pelakunya adalah seorang driver dari Grab. Ini kalian bisa baca ya. Jadi dia udah melaporkan hal itu selama 24 jam berlalu, tapi belum ada baliknya dari Grab ini cuy. Jadi Grab ini belum benar-benar menanggapi. Jadi dia ngerasa bingung gimana sih penanganan dari Grab ini cuy ya. Kita lanjut lagi ke slide ketiga. BTW banyak yang nanya gua jatuh ya. Intinya luka-luka karena gua sempat loncat dari mobil, diseret, dibekep dan lain-lain sama driver Grab car. Nah, jadi luka-luka yang dia dapat ini banyak yang ngira dia jatuh dari mobil. Jadi dia jelasin intinya luka-luka itu dia dapetin dari dia sempat loncat dari mobil si Grab ini, si driver Grab ini. Terus sempat juga diseret, bahkan dibekep oleh driver Grab ini cuy. Ngeri juga cuy ya. Kita lanjut lagi ke slide selanjutnya cuy. Tiba-tiba dia todongin HP-nya, suruh buat transfer ke rekening ini. Jadi di rekening driver Grab-nya itu cuy ya. Gua masih pura-pura nanya bego sambil mikir what should I do next. Jadi dia mau ngapain itu dia bingung cuy. Nah, dia bilang, "Gimana maksudnya, Pak?" "Iya, transfer ke sini." Jadi driver itu ngasih rekening yang dia nggak tahu itu nomor rekeningnya siapa. Dia disuruh transfer ke rekening itu. Gue lanjutin, "Kenapa gitu Pak?" Nah, si driver jawab, "Iya, saya mau lihat itu rekening siapa." Modus dari si driver Grab itu. Di saat itu mobil masih jalan, nggak terlalu cepet karena dia sambil liatin HP-nya. Gue langsung buka pintu, loncat. Posisinya gue lari dari tepi tol, minta tolong. OBV, karena di tol orang nggak terlalu notice kali ya, orang gimana atau gimana. Oke, dia turun lari dan ngejar gua, dan ketangkep karena gua emang berhenti buat teriak minta tolong. Jadi si mbak ini, si wanita ini, dia sempat pas dikasihin HP-nya, diliatin nomor rekening dari bapak Grab itu, dia nggak mau transfer dan belaga bego gitu ya. Dia belaga bego, nggak tahu ini rekening apa gitu. Jadi pas driver Grab ini memelankan mobilnya, dia refleks langsung kabur, lari dari mobil itu dengan cara lompat dari pintu mobil itu ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Pas ketangkep gua berontak,
yang berakhir diseret sama dia. Gue masih tahan di situ, dan karena susah diseret, ya udah diangkutlah gue ke mobil dia. Habis itu gue dilempar masuk ke mobil, tapi gue tahan pakai kaki di pintu mobilnya. Ya di situ gue teriak, terus dia suruh masuk, jangan berisik. Dia paksa gue transfer 100 juta. Buset, enteng banget rahangnya, kata Simba itu. Gue nolak lah, bilang nggak ada pak, sambil nangis-nangis. Dia berdiri di mobil, berdiri di pintu mobil. Di saat itu gue udah diancam bakal dibuang di depan. Nah di depan itu, kata mbak ini, ada sungai gitulah kalau gue nggak transfer, kata mbaknya. Terus gue dipaksa buka rekening sekarang juga. Di situ udah deh nangis-nangis lagi, teriak, jangan pak, jangan, karena dia mau ngambil HP juga. Intinya gue sambil duduk mengarah ke pintu tempat dia berdiri. Pas ada celah, gue langsung turun ke bawah mobil dong, jongkok di situ. Intinya, I'm trying my best untuk tidak berada di dalam mobil. Nah saat itulah gue dibekep pakai tangannya. Nggak bisa napas dong, udah panik banget. Tiba-tiba ada mas-mas di rawa-rawa pinggir tol. Gue berusaha lagi teriak, tapi kan posisi lagi dibekep. Jadi mbak ini dia bilang pas dia kabur tadi, dia sempat ketangkep lagi cuy, dan diketangkep dia dimasukin di mobil, tapi mbak ini ngelawan cuy. Mbak ini ngelawan, nggak mau masuk, sambil nahan kakinya itu nahan di pintu mobil gitu cuy. Jadi dia bener-bener nahan di sini si mbak ini untuk dia nggak masuk mobil, nyampe dia tengkurap ataupun dia sembunyi di bawah mobil. Intinya dia nggak mau kalau dia masuk mobil gitu cuy. Dan akhirnya sama bapak Grab ini, sama si pelaku, dia ini dibekep gimana caranya biar bisa masuk mobil, dan si mbak ini biar nggak bisa teriak. Tapi si mbak ini sempat ngeliat ada mas-mas yang lagi beraktivitas di sekitar rawa-rawa itu, karena di deket dari mbak-mbak itu yang dia kabur itu, nah ada sebuah rawa-rawa, dan kebetulan dia ngelihat ada mas-mas. Dia niatnya mau minta tolong, cuman dia nggak bisa teriak kenceng karena ya posisi lagi deket gitu cuy. Oke, kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Oke, pas dia lengah karena ada mas-mas yang tiba-tiba liatin, gue berontak dan lari lagi di tepi tol itu. Gue lari minta tolong ke mas-mas di bawah tol. Ketangkep lagi nih sama orang ini, tapi dia bilang ke mas-masnya lagi berantem mas. Lalu dia bilang ke gua, masuk nggak enak diliatin, dia pale lu. Simbanya. Ya udah, gua teriak-teriak aja bilang dia bohong mas, tolong saya ini driver Grab. Di situ dia udah tarik-tarikan handphone dan ransel gua. Pilihannya cuma satu, to save my phone or my bag. Tas gua berhasil ditarik dan gua peluk terus, sedangkan HP gua nggak berhasil keambil karena dia sempat nyakar. Terus dia lari ke arah mobil karena mas-mas di bawah udah teriakin dia, woi woi. I don't know why gue malah sempat-sempatnya lari ke arah mobil buat buka bagasi, jadi biar dia jalan di tol bagasinya kebuka. Jadi di slide ini dia bilang mas-mas itu udah notice tuh ya. Jadi mas-mas itu udah notice, sudah diliatin, dan si bapak Grab ini, si pelaku ini, dia bilang ke mas-mas ini, enggak mas, ini lagi berantem gitu. Jadi ya kayak gitulah cuy ya, buat nipu mas-masnya, bisa percaya gitu. Dan si mbak-mbak ini bilang, enggak mas, ini dia saya nggak kenal, ini apa namanya, ini tukang Grab, ini driver Grab gitu. Dan masnya itu di situ mulai sadar mungkin kali ya, di situ mungkin masnya ini mulai sadar kalau itu adalah pelaku kejahatan atau sesuatu yang jahat gitu. Jadi mas-masnya ini neriakin si bapak Grabnya itu dengan woi woi gitu. Dan di situ bapak Grabnya berdasarkan cerita ini dia takut dan akhirnya masuk ke mobil. Cuman si mbak-mbaknya ini bukannya malah lari, dia malah balik ke mobil itu dan buka bagasi dari si bapaknya ini, dari mobil pelaku ini, biar niatnya mbak ini dia lari, bapak drivernya ini lari dengan
kap mobil belakangnya atau bagasi belakangnya itu kebuka kayak gitu sih. Oke, kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Oke, terus gua loncat dari tepi tol karena itu lumayan tinggi ya, dan minta tolong mas-mas di situ untuk nangkep gua. Akhirnya gue digendong lah sama mas-mas yang lagi bongkar muat di sana. Nggak tahu deh gimana kalau nggak ada mas-masnya karena itu rawa-rawa gelap banget. Fotonya di next ya, nanti for your reference. Oke. Sambil nangis-nangis gue minta wifi karena untung ada laptop kantor, jadi langsung mark as lost dulu di find my, so this driver cannot do anything sama my phone, dan gue bisa track dia. Dan gua kontak orang-orang buat ke TKP. Big thanks. Alvin nggak tahu itu siapa yang di tag-tagin, yang langsung OTW TKP dan bantu-bantu repot sana sini. Pak Marius Suhardojo dan Mas Mayo nggak tahu ini siapa. Oke, kita skip. Jadi jadikan selanjutnya Bamba ini udah ditinggal sendiri nih sama si pelaku atau bapak Greg tadi. Akhirnya Mbak ini loncat dari tepi tol, dan kebetulan di tepi tol itu ada mas-mas yang lagi bongkar muat dan dia minta tolong ditangkepin gitu cuy, karena di situ mungkin tinggi gitu cuy ya. Jadi Mbak ini nekat untuk loncat dan akhirnya ditangkepin sama mas-mas yang lagi bongkar muat ini. Nah di situ Mbak itu pinjam wifi atau mungkin pinjam hotspot gitu kali ya, untuk kontak teman-temannya buat bantuin dia untuk nge-track dan juga ngelaporin si driver ini ke perusahaannya atau ke Grabnya itu, dan juga untuk nge-track pergerakan dari driver atau pelaku ini. Kali aja bisa bantu untuk nanti dia ke kepolisian untuk melapor, dan juga memudahkan kepolisian untuk nge-track identitas dari pelaku yang ingin menculiknya itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini dia ngejelasin tentang drivernya ini cuy ya. Guys, banyak yang nanya tentang drivernya. Oke, karena gue baru sadar dia nggak klik pick up, jadi istilahnya cuma match aja. Habis itu di cancel sama dia pas dia kabur, jadi benar-benar no info untuk mukanya, plat mobil, dan lain-lain yang muncul. Grab juga nggak mau ngasih, ya mungkin karena they have their own SOP juga. Intinya pas di report itu kita udah ceritain kronologinya langsung, cuma kenapa rasanya slow banget ya penanganannya. Tindakan ke driver cuma sebatas di suspend, dan ya ini driver masih berkeliaran gitu. Dia bener-bener BU sih harusnya, karena dia mention saya juga diancam sama orang mbak, ini pas dia paksa gua buka rekening dan transfer 100 juta. Jadi banyak yang nanya ke mbak ini, si korban, identitas dari drivernya kok bisa nggak ke track gitu, nggak dibuka gitu identitas sama mbaknya. Ternyata pas si driver atau si pelaku ini ngambil orderan itu dia nggak diklik pick up gitu cuy, jadi cuman diklik match aja. Jadi untuk mobil pelaku, plat nomor, dan juga tampangnya itu nggak ke track cuy. Jadi benar-benar mbak ini no info, nggak ada info sama sekali tentang bapak-bapak Grab ini. Gue jelasin dikit. Jadi kalau belum diklik pick up itu identitasnya nggak bisa kebaca cuy. Jadi mungkin awalnya kebaca, cuman si driver ini pas ngebawa simbanya itu bisa di cancel saat perjalanan, dan itu berarti di data Grab mbaknya itu juga nggak ke-track data-datanya gitu cuy ya. Dan mbak ini juga udah bilang ke Grab untuk kasusnya ini, tapi penanganannya sangat slow cuy ya, dan bahkan Grab ini nggak mau untuk ngasih identitas dari si pelaku ini ya. Mungkin Grab juga harus investigasi dulu bener nggak cerita si mbaknya ini, jadi kan nggak bisa gitu tahu-tahu main percaya aja dan langsung ngasih identitas orang ke orang lain kayak gitu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah jadi di slide berikutnya ini ada lokasi yang difotoin sama mbaknya dari Google Maps ya, di screenshotin.
dimana di sini ada dia jelasin yang atas ini adalah tempat loncat Simbanya, dan juga yang bawahnya diamaninya itu di yang bawah itu aja ya. Kita lanjut di slide terakhir. Ada apa itu guys? They caught me multiple times today, big thanks to you guys udah benar-benar bantu admin ini, makasih banget. Jadi di slide terakhir ini Simbanya ini makasih saja ya ke teman-teman sosmednya yang udah bantu untuk nge-up kasusnya ini agar cepat terselesaikan dan juga si pelaku ini cepat tertangkap. Oke, jadi kayak gitu untuk kasus yang viral hari ini. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kita kali ini. Jika dirasa video-video dari channel ini bermanfaat dan juga menarik, bisa kalian tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar nggak ketinggalan kalau gue bikin video baru itu ya. Insya Allah gue akan terus up video tiap harinya tentang berita-berita yang viral hari itu. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.